Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, karena yang kita sudah menunjukkan semua, kita mulai sesi berikutnya. Break yang terakhir saya ucapkan. Saya sapa dulu Ibu Hesti dari Jakarta, atau sudah hadir kan? Halo. Bu Hesti, ya Bu. Sepertinya belum hadir. Belum. Halo. Halo Bu, ya Bu. Halo. Halo Bu, mohon maaf, saya matikan dulu kamera ya Bu, habis suara. Pak Yogi kan? Iya Bu. Oh, baik. Sudah selesai Jumatan di Jakarta, Pak? Baru selesai Bu, baru saja. Terima kasih Pak Yogi. Bu Hesti sudah berada di tempatnya? Halo, Bu Hesti. Sambil menunggu Bu Hesti, kita lanjutkan sesi tanya jawab dulu sebelum kita memberikan waktu kepada Bapak dari Cukai. Silakan, tadi tidak sampai mana? Pak Kepala Desa itu. Kayaknya nanti kali ini beliau komitmen beliau terhadap hubungan terlaksananya SIHT di Gurun berdampak ya pada satu yang berbagai maaf. Maaf. Dari tiga yang disampaikan oleh Mas Camat tadi, tiga dalam bentuk sempurna. Nah, yang satunya nanti mungkin di belakangan terkait dengan risuah ini. Mungkin perlu informasi ya Pak. Silakan Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asisten 2 Sekretaris Bapenas, Bapak dari Bea Cukai, Bapak-bapak, para camat, dan kepala desa serta hadir pengusaha, baku dan para bapak-bapak yang bertanggung jawab. Izin yang pertama saya fokus kepada kawasan. Saya tidak tahu Pak Asisten apakah ini Lombok Barat itu sudah diubah atau tidak. Pertama terkait dengan kalau tidak salah ini ya, kalau tidak salah nanti bisa dikasih bahwa dari setiap total wilayah di Kabupaten Lombok Barat itu harus disisakan 10% untuk pembangunan BTN. Entah dia benar atau tidak ini mau nanti diklarifikasi. Kenapa dia sampaikan ini? Jangan sampai nanti tanah kami yang produktif di Kecamatan Lembang itu justru dibangun beton. Nah, ini persoalan karena Jembatan Kembar sendiri luasnya 1.500 hektar Pak Asisten, 635 hektar itu lahan persawahan, 45 hektar itu adalah lahan perkebunan. Artinya ini potensi kalau kemudian fokus tembakunya di situ. Tapi kita kembali ke konteks awal, ini kita bicara soal kawasan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita butuh DED, Design Engineering Detail. Baru kemudian kita bisa bicara lebih jauh tentang industri ini. Apakah kemudian nanti akan dibangun di situ adalah center IKN atau kawasan industri tertentu atau kawasan industri dengan skala besar. Nah, ini yang belum kita lihat di idenya. Karena ini penting Pak Asisten untuk kita
bisa petakan Lembang itu punya potensi. Tetapi di forum ini saya jelaskan bahwa memperkuat komitmen Pak Camat Lembang, kami akan backup. Kalau memang Pemda Lembang serius akan membangun Lembang menjadi kawasan industri, sesuai dengan perda RT RW-nya bahwa Lembang itu adalah kawasan industri. Tetapi sebagaimana yang kita lihat sekarang, kawasan Lembang seperti ini Ketua Jibeni kepada Desa Lembang Selatan, kawasan Lembang yang mestinya menjadi kawasan industri itu pertama banyak dibangun BTN. Yang kedua, gudang-gudang itu justru malah banyak dibangun di Grogol. Nah, ini pertanyaan kita ini. Lalu mau dikemanakan potensi Lembang itu Pak Asisten? Ini kita bicara soal ekonomi yang kaitannya dengan tadi. Jangan sampai kemudian ini kita sudah bicara jauh, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Karena kami sudah komitmen dengan Pak Camat. Apapun bentuk kegiatan Pak Camat kita akan backup. Karena itu komitmen kita untuk membangun, menggairahkan ekonomi masyarakat kita. Itu yang kedua Pak Asisten. Kemudian yang ketiga, soal tadi sudah disampaikan sama Pak Camat, ada 7 hektar yang disampaikan. Jembatan tempat ini ada Pak Rahman dari Aset yang setiap tahun nagih sewa lahan ke Desa Cintang Kembang. Potensi lahan kami dengan total 5 hektar Pak Rahman ya sekitar itu. Dan posisinya ada di pinggir jalan, di utaranya BTN Mahkota Citra Indonesia. Nah itu yang kami sayangkan, kenapa di situ ada BTN padahal tanah itu tanah produktif. Nah, itu yang terkait dengan kawasan. Selain bicara soal potensi kawasan yang kami punya, lokasinya juga kompleks. Kenapa saya sampaikan ini? Ini bentuk keseriusan kami membackup pemerintah Kabupaten Lembar kalau memang serius akan membangun Lembang sebagai kawasan industri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan ini pertanyaan, apakah ini IKM atau industri tertentu? Karena tadi belum dijelaskan. Kalau IKM hanya 0,5 hektar, maka tidak perlu jauh-jauh. Tapi kalau butuh 5 hektar, datang ke Jakarta Pak Asisten. Kami siapkan. Itu komitmen kami, Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Kades Lembang, Kades Jembatan Kembang. Silakan Pak Asisten dijelaskan beberapa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, terutama yang terkait dengan pertemuan kita pada pagi hari ini dalam rangka kita membicarakan sentra industri yang simpel aku dulu lagi yang jauh sedikit pertahanan. Nah, ini dan kita fokus untuk sentra industri hasil cetak. Silakan Pak Asisten. Baik. Sebenarnya saya ingin rangkum nanti jawaban terakhir karena dia mirip dengan Pak Camat itu ya. Jadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Camat, apakah berkaitan dengan KIHT atau SIHT ini kan menjadi pilihan kita nanti. Apakah kita memilih yang 5 hektar atau memilih yang 50 are kita mulai. Karena tadi kita diskusi kalau 50 hektar ini proses perizinan kita mungkin banyak sekali. Bisa-bisa asisten 2 ini sudah pensiun baru mulai pelaksanaannya. Nah, sehingga kita di sini dulu mencari solusi. Kalau kita ingin cepat, mungkin kita mengarah ke SIHT yang 50 hari cukup dengan tentu persyaratan yang disampaikan oleh Ibu Esi tadi. Tapi kalau kita 5 hektar, tentu proses ini mungkin masih agak panjang. Tentu betul yang disampaikan tadi kita harus membuat tadi kajiannya sudah, kemudian kita akan membuat analisa apakah itu nanti
istilahnya tadi layan kita masuk yang di 50 yang 5 hektar ini atau yang 50 are. Tetapi nanti coba kita lebih fokus kembali terhadap yang mana pilihannya. Yang jelas kita sudah coba mengkaji ini di teman-teman Bapeda. Tadi Pak Doktor itu sudah menyampaikan bahwa Lombok Barat itu layak untuk melakukan ini secara kajian. Betul, secara kajian. Tinggal kita kajian ini kita breakdown kembali ke tadi supaya nanti ketemu yang mana layaknya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang RT RW ini hari ini kita belum selesai. Pertama ada beberapa persoalan berkaitan dengan kawasan pertanian khusus berkelanjutan. Jadi menjadi perbedaan kita dengan Kementerian PUPR. Hari ini Pak Kadis PU sedang berdiskusi di Jakarta tentang itu. Kemudian dengan itu RT RW provinsi yang menjadi acuan kita di atasnya juga tersandra karena itu. Kemarin 2 kali kita sudah Zoom meeting dengan Kementerian PUDR belum menemukan angka kesepakatan berapa luasan yang boleh kita membangun, berapa luasan yang tidak boleh kita membangun. Nah ini sedang didiskusikan. RT RW kita sedang berproses. Betul itu kawasan lebar ini kita tetapkan sebagai kawasan industri. Artinya di situ akan terbangun industri-industri kita. Kemarin juga melalui bagian ekonomi sudah kita fasilitasi ada salah satu perusahaan yang ingin mengembangkan minyak kelapa di sini untuk minyak kelapa yang kualitas ekspor. Itu sudah kita fasilitasi juga mencari lokasi di sekitar Lembang. Kita tidak mau keluar dari Lembang. Kita mau keluar dari Lembang, tetap kita arahkan ke Lembang. Kemudian berkaitan dengan pergudangan yang disampaikan tadi, tentu RT RW kita juga berbicara seperti itu dan kita tetapkan bahwa kawasan pergudangan itu masuk di perumahan skala menengah. Sedang dan menengah berada di kawasan Lampu Api. Itulah kira-kira RT RW kita yang hari ini Pak Kades masih berproses di Kementerian PUDR. Karena 3 RTDR sudah kita usulkan juga. Yang hari ini juga belum bisa terselesaikan. Yang pertama RTDR berkaitan dengan Kecamatan Bantayan ini, Kecamatan Lampu Api, kemudian RTDR khusus berkaitan dengan geopark terjadi yang ada di Kecamatan Armada Besar. Sama dengan Pak Camat tadi, insya Allah Pak Camat, apa yang menjadi komitmen ini, tinggal yang kita minta tolong ke Pak Camat. Perlu kita sosialisasikan ini. Sehingga tidak ada tidak ada persoalan nanti berkaitan dengan setelah kita tetapkan. Sebelum nanti sambil kita menyusun ide dan lain sebagainya, perlu kita sosialisasikan nanti kepada masyarakat bahwa di daerah ini akan dibangun industri hasil tembakau atau kawasan industri hasil tembakau. Karena tentu tidak hanya pekerjanya yang dapat, tapi kita berharap juga akan tumbuh di Lembang nanti pengusaha-pengusaha tembakau ini. Pembuat rokok, kemudian kalau perlu kita sudah memulai packagingnya, pengiriman keluar. Karena tentu sangat dekat dengan pelabuhan. Tidak mungkin tembakau ini diangkut pesawat, paling diangkut oleh kapal laut ini. Nah inilah pentingnya kita ketemu hari ini Pak Camat, Pak Kades. Tentu tidak selesai sampai di sini. Ya, kita akan bahas kembali secara teknis nanti. Hari ini kita coba bedah kembali apa kira-kira pendapat kelompok yang di lapangan, apa pendapat para petani dan industri kecil kita yang nanti akan bergabung bekerja di situ. Mungkin itu gambarannya ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Kades sudah terjawab semua, baik. Kami persilakan kepada bapak-bapak kelompok tani kami atau pusat. Silakan. Yang di depan atau belakang dulu? Depan dulu, gini. Oh, belakang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat siang. Yang saya hormati Bapak Sekjen, kemudian Bapak Ibu Narasumber, kemudian peserta rapat yang juga bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa saya dari Badan Hukum Kabupaten Jawa Barat, dan secara kebetulan Pak kemarin juga sudah hadir, tidak bisa beliau datang ke kabar saya dalam rangka untuk rapat ini sehingga saya diutus begitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa pengarahan baik yang kemarin maupun sampai hari ini sudah kita sama-sama dengar, kita sama-sama cermati, itu akan menjadi suatu amanah buat menyiapkan daripada pengendalian inflasi daerah juga, apalagi terkait dengan bagaimana pembangunan itu bangkit, yang merupakan salah satu poin di sini adalah menyiapkan Manokwari itu sebagai sentra kawasan industri yang dibangun. Namun ada beberapa hal yang harus kita cermati bersama dan juga merupakan PR bagi kita semua, Bapak Ibu, adalah terkait dengan regulasi. Jadi regulasi yang ada selama ini adalah masih saya merasa kurang sempurna. Oleh karena itu, kenapa saya bilang kurang sempurna, yang merupakan PR buat kita bersama kita cermati daripada materi peraturan bupati itu, bahwa di dalam peraturan bupati nomor 77 tahun 2010 itu menyangkut tentang pedoman umum penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kalimantan Barat. Nah, kalau kita mau membedah semua itu, tahun 2010 itu sampai hari ini, saya kira itu sudah cukup waktu rentang yang lama. Ya. Jadi tentu sekali di dalam materi pengaturan perundangan itu harus memenuhi beberapa asas, harus memenuhi kesempurnaan, tingkat kesempurnaan, sehingga di dalam pelaksanaan aplikasi di dalam masyarakat kita di Kabupaten Lampung itu menjadi terarah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Nah, sehingga apabila kita sudah mengacu dengan Pergub 77 2010 itu, ada beberapa hal di dalam ketentuan mengatur tentang pembinaan lingkungan sosial, kemudian beberapa aturan yang bisa menjelaskan masih perlu kita sempurnakan bersama. Kami memohon dari bagian hukum untuk mari sama-sama kita membaca, mempelajari dan membahas atau mungkin menyempurnakan dari peraturan. Itu yang pertama. Apalagi ini salah satu inovasi Kabupaten Lampung terkait dengan kawasan industri hasil tembakau ini, semoga menjadi satu poin pengendalian inflasi daerah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Intinya mengusulkan untuk kita menyempurnakan pergub ya Pak ya. Oke. Sudah dicatat, bisa ditanggapi Pak Asisten. Silakan perwakilan dari teman-teman petani atau pengusaha. Ada kan? Baik. Baik. Dari Pak Haji. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ibu. Saya mewakili kelompok dan Industri dari Kebon-Ayu. Nama saya Nahamudin. Mewakili kelompok dari Mustika Sari yang pertama mengenai
dana DBHT kami dari kelompok tani penanaman tembakau di Desa Kebonayu Temanggung. Yang ingin saya sampaikan pertama mengenai mungkin dalam meningkatkan produksi tembakau, pertama dalam pembibitan dari mungkin banyak sekali kekurangan modal dalam pendidikan. Nah, biar rendah gagal panen atau bagaimana, mungkin dari DBHT ini bisa seperti dari sadana kan memberikan pinjaman atau bagaimana. Kemudian yang kedua, mungkin kami butuh penambahan seperti mesin untuk rajang atau angkutan transportasi melalui dana DBHT. Karena sekalian tadi sekilas mungkin dalam kalau tidak salah dari tadi pembinaan dan pemberdayaan 40% kayaknya dari sekilas sekalian dari dana DBHT. Yang ketiga mengenai kesehatan para petani, jaminan kesehatannya mungkin kurang diperhatikan. Seperti habis panen ini banyak yang sakit karena kelebihan dalam panen tembakau ini, karena dari pembida itu diperhatikan sampai habis panen itu sangat menguras tenaga. Dari itu mungkin jenis jam sostek atau bagaimana dari itu jadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harudin. Baik, cukup. Silakan Pak Asisten. Nah, ini ada dua penanya. Yang satu usulan tadi atau pendapat dari bagian hukum mengenai penyempurnaan pergub kita. Silakan kita lakukan penyempurnaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Yang kedua dari kelompok tani Kebonayu Pak Harudin, beliau meminta untuk kalau bisa diberikan bantuan modal, diberikan bantuan mesin rajang, sarana transportasi dan dengan juga memperhatikan kesehatan untuk tembakau kita. Kalau nanti ada kurang jawaban dari Pak Asisten, ada kita punya dinas pertanian ada nggak ya? Pertanian? Oke, pertanian ada, perindustrian ada. Ini terkait dengan bantuan modal dan silakan. Silakan Mas. Baik, terima kasih dari bagian hukum dan kelompok masuk ekonomi tadi. Ramah, selamat ya, kemarin sudah selamatan desa, mudah-mudahan dengan selamatan ini bisa mengembangkan lagi wisata kita. Kemarin launching 6.000 pola lampu kita lakukan di desa Bapak. Karena itulah bentuk perhatian kita, perhatian pemerintah ingin mengembangkan terutama pariwisata desa ini di Lombok Barat. Salah satunya Kebonayu menjadi pilihan kita. Ini luar biasa perkembangannya dan tentu ini menjadi bagian penting untuk kita sama-sama kembangkan terus untuk tingkatkan pembangunan. Berkaitan dengan mulai dari Kebonayu dulu, berkaitan dengan tentu penambahan modal. Hari ini sudah ada regulasi yang sangat harus kita perhatikan bahwa bantuan-bantuan untuk pembiayaan pertanian, perkebunan maupun industri-industri ini kita sudah diarahkan oleh pemerintah melalui perbankan kita yang ada mulai dana kur. Salah satu ini menjadi juga indikator penilaian daerah dalam rangka percepatan akses keuangan kepada masyarakat. Artinya seluruh masyarakat diharapkan memiliki akses, apakah itu akses menabung, akses meminjam untuk pembiayaan ini.
ini juga sedang kita lakukan maksimal di Kabupaten Lombok Barat karena memang ini menjadi satu bagian. Nah, nanti kalau Bapak butuhkan mungkin bantuan-bantuan kur, nanti kita minta tolong yang dari Dinas Pertanian ya secara teknis untuk melakukan pendampingan sehingga Bapak bisa lebih memaksimalkan dana kur ini dan itu tidak terlalu tinggi penggunaannya beda dengan kegiatan-kegiatan lain. Realisasinya pun dana kur ini masih tergolong kecil di daerah kita. Nah ini pemerintah sedang mendorong ke situ. Kemudian berkaitan dengan bantuan-bantuan peralatan, insya Allah, tetapi saya tidak tahu ya untuk tahun 2023 dan selanjutnya itu tetap ada Pak yang nanti jelas Bapak berkoordinasi dengan PL-nya, petugas lapangannya, apakah memang nanti akan proposal sudah masuk dan lain sebagainya itu di dinas teknis Pak. Kita tempatkan itu di dinas pertanian, mungkin kalau alat-alat industrinya, mesin rajang dan lain sebagainya ada di dinas perindustrian. Kita secara umumnya kami di asisten bersama Sekretaris Bapeda, Bu Kabin ini umumnya. Nanti teknisnya ada di UPD-UPD itu. Kami minta Bapak koordinasi dengan UPD-UPD. Datangin dia. Ada enggak roda 3 sekarang? Ayo dong, saya petani tembakau ini mau. Ada enggak mesin rajang sekarang? Ayo. Nah, ada kantornya nanti Bapak koordinasi ya. Nah, bisa saya jawab iya atau tidak. Nah, karena itu ada kewenangan teknis yang ada. Kemudian jaminan kesehatan tentu sudah ada. Pak. Kita juga bayar ada space di situ yang wajib hukumnya untuk penjaminan kesehatan. Penjaminan kesehatan itu ada dan itu dikelola oleh rumah sakit. Totalnya 40% yang wajib di rumah sakit itu. Sebenarnya ini menjadi materi tiap hari, tapi saya pikir bapak-bapak petani kita sudah luar biasa ini, ya. Penegakan hukumnya 10%, ini yang punya kewenangan bersama Pol PP, teman-teman. Kemudian kesejahteraan masyarakatnya 50%, 50% ini ada 20% yang wajib. Kemudian sisanya itu baru menjadi kebijakan pemerintah daerah. 40% juga wajib. Lebih, misalnya penegakan hukum lebih, boleh ke kesehatan. Kesejahteraan masyarakat ini lebih boleh juga. Ya. Nah ini yang bagian hukum, nanti tentu perlu kita koordinasi. Sebenarnya hari ini apa yang kita lakukan bersama tim penegakan hukum adalah kita mengacu pada PMK 215 ya, mengaturnya kita PMK. Nanti perbuk ini kita sesuaikan ya, tolong yang dari lebih ke peringkat atau lebih ke pertanian nanti untuk menyempurnakan kembali perbuk ini supaya kita tidak melanggar apa yang kita buat, kita hanya berpayung kepada PMK yang ada. Mungkin itu. Terima kasih Pak Asisten. Saya tutup dulu sesi tanya jawab. Kami serahkan dulu nanti ya sesi kedua. Kita mari sama-sama mendengarkan pemaparan dari Bapak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madiang, Bagian C Makassar. Pak Adi Cahyono, kami persilakan. Waktu kurang lebih 25 ya Pak ya. Terima kasih. Dipersilakan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat jumpa, selamat siang untuk kita semua. Dan izin asisten, mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di depan. Sebelumnya terima kasih telah diundang dalam acara UGD pada siang hari ini. Mohon maaf menyampaikan pesan dari Pak Kantor Pak tidak bisa hadir, ada acara lain dan beliau menugaskan ke saya untuk bisa mengikuti UGD ini. Dan ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, artinya ketika akan menjadi KIHT, maka salah satu yang memang harus dilakukan itu adalah sosialisasi. Jadi mungkin Bapak Ibu juga monitor apa yang terjadi di Lombok Timur. Itu salah satu permasalahannya adalah kurangnya sosialisasi. Jadi ini
harapan Pak Asisten tentunya dengan di depan kita adakan FGD ini, semua pendapat-pendapat dari Bapak Ibu terkait dengan KIHT atau Fondasi HT bisa di capture kemudian untuk dicarikan solusinya. Walaupun keputusannya nanti katakanlah Bapak Ibu tidak jadi KIHT yang besar, tapi KIHT yang kecil misalnya. Tapi kan tetap KIHT gitu, Bapak Ibu. Nah itu harapan. Jadi kita mencoba melakukan sesuatu yang realistis karena mohon maaf saya sampaikan juga tadi yang sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Pak Asisten, kembali ke keterbatasannya Bapak Ibu. Dan alokasi atas DBHJHT itu sudah ditentukan. Ini yang permasalahannya di situ. Pak Asisten pasti pengennya ya apa yang Bapak Ibu sampaikan dituruti semua. Toh untuk kemajuan warganya juga. Tapi aturannya sudah menentukan Bapak Ibu. Kalau sampai tidak sesuai dengan ketentuan, konsekuensi yang akan diterima oleh Pemda dalam menjadi Kabupaten Lombok Barat adalah mengembalikan. Padahal dananya sudah digunakan. Nah, kita berharap ini tidak sampai terjadi, makanya kita cermati baik-baik Bapak Ibu hal-hal yang menjadi harapan Bapak Ibu seperti yang disampaikan Pak Asisten tadi, monggo disampaikan sehingga ketemu nih, ada titik temu nanti harapannya Bapak Ibu itu apa, Pak Asisten yang juga harus mengawal ketentuannya seperti apa, akhirnya bisa terrealisasi. Baik, karena waktunya tidak banyak, saya mau izin menyampaikan tentang mungkin keaturan NPPBKC dulu, Mas. Karena ini kebetulan yang hadir juga ada pengusaha nih, ada yang sudah NPPBKC, ada yang belum. Saya berangkatnya dari ketentuannya dulu, Bapak Ibu. Kenapa kok ada KIHT? Jadi sebuah industri itu tentunya awalnya berawal dari sebuah upaya untuk meningkatkan nilai atau value dari sebuah produk. Gitu ya. Bapak Ibu yang tadinya hanya panen tembakau selesai dijual, akan berbeda harganya ketika Bapak Ibu rajang kemudian dikemas, diberikan merek, dijual. Betul? Betul ya? Harganya masih beda kan Bapak Ibu? Walaupun nanti bentuknya jadi lebih kecil-kecil, tapi kalau di total nanti secara harga jual akan lebih tinggi. Ini fakta, silakan dibandingkan ketika Bapak Ibu jual dalam bentuk tupian dengan Bapak Ibu jual kalau sudah dikemas. Pasti harganya nanti kalau terjual semuanya akan lebih mahal yang sudah dikemas. Betul ya? Oke. Ada ketentuan Bapak Ibu bahwa atas hasil tembakau baik itu berupa rokok maupun tembakau iris itu harus ada pita cukainya, bandrol kalau bahasa mungkin Bapak Ibu mengenalnya ya, bandrol. Nah, buat apa sih Bapak Ibu dikasih bandrol itu? Bandrol itu adalah bukti bahwa atas produk tersebut itu sudah dipenuhi kewajibannya ke negara, yaitu apa Bapak Ibu? Cukai. Jadi bandrol disebut pita cukai, nama penerimaannya ke negara namanya penerimaan cukai. Tidak semua barang dikenakan cukai, hanya barang-barang tertentu saja. Mungkin Bapak Ibu tahu minuman keras ya, MMA kalau istilah kami, minuman mengandung alkohol itu adalah contoh barang lain yang dikenakan cukai selain rokok dan is atau tembakau iris. Ada juga kedepannya akan ada cukai untuk plastik misalnya. Kenapa dia dikenakan cukai? Nah, karena atas penggunaannya itu memang harus dikendalikan. Jadi kita kembali ke filosofinya dulu Bapak Ibu. Rokok itu sebenarnya tidak dapat dikonsumsi secara bebas.
Ya, saya tidak mengatakan Bapak Ibu tidak boleh merokok, tetapi seharusnya Bapak Ibu pada saat merokok tidak mengganggu yang lain. Betul nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Oke. Nah, di BHCHT Bapak Ibu itu sebenarnya adalah bagian untuk memberikan kompensasi atas yang merokok tadi. Jadi kalau Bapak Ibu merokok, kebetulan teman Bapak Ibu di sebelahnya tidak merokok, nah ini kan kena dampaknya nih. Atas dampaknya tersebut bisa jadi sakit. Nah nanti pada saat dirawat di rumah sakit, kalau tidak ditanggung biayanya siapa yang menanggung? Nah biayanya tadi itu salah satunya dialokasikan dari BPJS di bidang kesehatan. Makanya peruntukannya di BPJS itu sudah ditentukan hanya untuk 3, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum. Jadi di BPJS ini hanya akan ada kalau Bapak Ibu mengkonsumsi rokok yang legal atau membeli tis yang legal yang ada bandrolnya. Kalau Bapak Ibu mengkonsumsi yang tidak ada pita cukainya, tidak ada di BPJS Bapak Ibu. Karena semua keuntungan atas penjualannya masuk ke kantongnya si pengusahanya. Makanya di sini kalau ada Bapak Ibu pengusaha yang masih belum mempunyai izin atau sudah mempunyai izin tetapi masih mengedarkan yang ilegal, mohon tidak. Karena tidak ada keuntungannya untuk semuanya. Yang untung Bapak Ibu sendiri. Pemda rugi karena nggak dapat BPJS, negara rugi karena nggak dapat penerimaan cukai, tetangga-tetangganya yang sakit rugi karena nggak bisa dibantu dengan biaya kesehatan. Ya, jadi kalau momennya sosialisasi, biasanya kami menyebutnya dengan sosialisasi gempur rokok ilegal. Itu artinya adalah kami menghimbau, mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengurangi peredaran rokok ilegal. Nol sama sekali sulit Bapak Ibu, tapi kita bisa menekan dengan komitmen kita. Nah, terus apa hubungannya ini Bapak Ibu dengan KIHT? KIHT itu juga menjadi solusi bagi Bapak Ibu pengusaha yang ingin menjadi legal tetapi kesulitan. Contoh, luasan lahan untuk mendapatkan izin dari PPBKC itu harus 200 meter persegi, 2 are untuk setiap pengusaha. Ternyata Bapak Ibu tidak punya lahan sampai 2 are. Itu salah satunya. Terus kemudian Bapak Ibu juga harus mengurus semuanya sendiri. Ketika Bapak Ibu harus misalnya membuat tadi kemasan, mau menjual tis atau menjual rokok tadi, misalnya Bapak Ibu harus, saya harus cari kemasan pakai etiket ya, bungkus rokok itu. Saya harus nyari lagi, padahal kenyataannya di Lombok ini yang bisa membuat etiket bungkus rokok itu jarang Bapak Ibu. Kalau harus pesan ke Jawa, dia pasti ada standar minimal pesannya berapa. Ini biaya lagi kan. Nah, kesulitan-kesulitan ini, kendala-kendala ini kemudian dicoba dicarikan solusi. Salah satunya adalah dengan KIHT. Makanya di KIHT nanti Bapak Ibu tidak hanya ada pengusaha rokok saja, tapi di dalam KIHT itu juga ada industri yang lain penunjangnya. Yang pasti ada suplai tembakau, ada yang melakukan rajang tembakau, ada yang melakukan pelintingan supaya menjadi batang-batang rokok, ada yang bungkus, ada yang packing sampai akhirnya dia menjadi bal-balan atau karton, ada juga nanti ekspedisi yang akan mengantarkan ke konsumen atau ke distributor. Jadi KIHT itu konsepnya memang dia ada industri inti, dalam hal ini ada industri rokok dan tembakau tadi, dan industri penunjang.
itu di KIHT. Nah, tapi tadi saya sampaikan, Bapak Ibu jangan terus kemudian membayangkan, wah kawasan industri berarti harus besar Pak. Ya kalau di Jakarta rata-rata seperti itu Bapak Ibu, makanya kita pasti butuh lokasi yang luas. Di Jakarta misalnya sudah tidak bisa, akhirnya rata-rata kawasan industri larinya kemana? Daerah Cikampek, Purwakarta, Karawang. Jadi di kota-kota sempit yang tidak mungkin ditaruh di Jakarta. Sama dengan di Lombok ini Bapak Ibu. Mataram itu sudah susah cari tempat. Makanya dia pasti akan beralih ke tempat-tempat yang masih ada lahannya tadi. Dan menurut saya Lumbung Barat ini termasuk salah satu yang potensinya masih besar. Nah, tinggal menyesuaikan tadi RT RW-nya tadi, Pak Asisten. Salah satu yang mendukung industri ini adalah bagaimana dukungan dari pemerintah daerah itu sendiri. Jadi tadi yang disampaikan Pak Camat, yang disampaikan Pak Kades, terus dari teman-teman kelompok tani, bapak kelompok tani itu sebagai bentuk dukungan. Artinya ini sudah ada niat, tinggal bagaimana merealisasikan niat itu. Tapi karena ada rambu-rambunya, ayo kita cari solusinya bersama. Jangan sampai nanti, ya katakanlah misalnya, saya pokoknya harus jadi Pak KIHT-nya, nggak peduli Pak dananya dari mana. Salah juga nanti Bapak Ibu. Urusan juga kita sama APH nanti. Jadi kita pahami itu bersama-sama. Kebetulan saya ada Mas Rizky di sini. Mas Rizky ini yang kalau di kantor Bea Cukai Mataram tugasnya biasanya memberikan pelayanan atas permohonan izin NPWPKJ. Kalau bapak-bapak yang punya NPWPKJ pasti sudah pernah ketemu sama Mas Rizky. Dan kami sebagai bentuk dukungan kami, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengajukan izin, kami punya janji layanan Bapak Ibu atas permohonan yang Bapak Ibu ajukan kepada kami untuk permohonan cek lokasi atas permohonan NPWPKJ 3 hari kami sudah harus layani. Sedangkan untuk permohonan NPWPKJ-nya sendiri itu kami punya janji layanan 5 hari sudah harus terbit jika semuanya sudah memenuhi syarat. Nah, sama dengan NPWPKJ ini, KIHT juga seperti itu. Tahapan-tahapannya memang perlu dilakukan. Di SE 04 mungkin Bapak Ibu yang dari OPD sudah paham ada tahapan-tahapan pembentukan KIHT. Nah, ini yang harus dilalui dengan turun. Bukan cuma masalah poin saja, tetapi memang sebenarnya tahapan-tahapan itu sudah didesain supaya tidak ada masalah di belakang hari. Mas bisa ditampilkan yang KIHT Mas? Sebentar saja. Biar ada gambaran. Ya. Nah, ini tahapan-tahapan pembentukannya Bapak Ibu. Paling bawah adalah melakukan kajian terkait KIHT. Kemudian yang kedua, membuka lahan dan akses jalan. Kemudian mendapatkan izin dari instansi terkait. Instansi terkait ini siapa Bapak Ibu? Salah satunya ya Pemda itu sendiri. Kemudian pembangunan fisik. Jadi setelah izin-izinnya semuanya selesai, baru dilakukan pembangunan fisik. Kemudian permohonan dan pernyataan kesanggupan sebagai pengusaha kawasan. Jadi nanti akan ada pengelola kawasannya, Bapak Ibu. Ada satu yang akan ditunjuk sebagai pengelola kawasan. Ini harus berupa badan usaha. Kemudian yang terakhir nanti sebagai akhir dari tahap pembentukan KIHT adalah mendapatkan CAP.
keputusan KIHT. Nah ini kalau di kami di Bea Cukai, tugas kami adalah menerima laporan dari Pemda terkait dengan tahapan-tahapan ini, kemudian memberikan poin sebagai bukti kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemanfaatan DBHCHT di bidang penegakan hukum untuk pembentukan KIHT. Jadi KIHT ini hanya salah satu pemanfaatan DBHCHT di bidang penegakan hukum, Bapak Ibu. Ada dana yang ada alokasi yang lain, yaitu sosialisasi dan pemberantasan itu sendiri. Pemberantasan biasanya dikawal oleh Kementerian Agama sampai PP. Makanya kami sering bareng, dan kemarin kami juga baru saja melakukan pemusnahan atas rokok dan tembakau yang ilegal. Kalau Bapak Ibu misalnya bertanya, Pak setelah ditangkap kemana? Kami akan melakukan penelitian sampai nanti endingnya adalah keputusan peruntukannya. Apakah dikembalikan kalau dia sudah bayar, tapi dia tinggal menambah kekurangannya, ditambah denda, atau dimusnahkan. Dimusnahkan ini kalau memang sudah tidak jelas, dari izinnya tidak jelas, siapa yang juga tidak jelas. Karena bapak-bapak ada juga yang terima titipan. Bapak
Terima kasih Pak Adi Cahyanto atas penyampaian yang disampaikan. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Pemateri kita sudah selesai. Kami buka kesempatan kedua. Saya berikan judul yang lain. Pak Tamadi ya. Dia belum dulu ya. Pak Sekretaris POPP, silakan nomor 1. Lanjut Pak Hadi tadi, mohon maaf ya, saya potong Pak Hadi tadi. Pak Hadi yang kedua, yang ketiga, Ibu satu-satunya yang mulai ibu yang lain sih ya. Baik, 3 penanya dulu, saya selalu kedua. Ibu silakan Pak Sekretaris. Mik tadi ya. Sama. Nah, lain. Terima kasih yang sama-sama kita hormati Pak Asisten bersekali sebab pada sebagai moderator Pak Adi dari Bea Cukai Mataram, singkatnya peserta yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Pak Tahu dari POPP Lombok Barat. Yang pertama memberikan saran dan masukan bahwasanya saya pendapat dan sejalan dengan apa yang disampaikan sama Pak Askan tadi dan Pak Adi, bahwa kita di awal membangun sentra saja dulu, karena yang kita bayangkan adalah beda industri hasil tembakau dengan industri yang lain. Kalau industri yang lain mungkin pemodal membangun kawasan industri yang dia di sana memproduksi barang dan dia menjual. Kalau ini yang kita bayangkan adalah teman-teman IKM, UMKM yang akan ada di sana. Apakah sekarang teman-teman IKM, UKM yang ada di Gunung Sari, terus dia mau diajak ke Lembang, otomatis kan perlu biaya lagi. Nah, ini perlu mungkin dibayangkan. Tadi pada saat saya memperhatikan hasil kajian yang dari Unram, tidak muncul di sana pemetaan berapa IKM yang akan bisa bergabung. Karena apa? Yang membuat dia hidup sentra ini adalah IKM UKM. Karena dia yang akan menyewa tempat ini. Kalau itu sudah dibangun, tidak ada yang mau bergabung, kan kasihan mubazir. Nah, mungkin ini perlu dilakukan pemetaan di awal. Kira-kira berapa IKM yang ada saat ini itu mau bergabung? Ataukah kalau ada potensi IKM baru, kira-kira berapa yang akan bisa dibentuk? Itu yang pertama terkait dengan keberlangsungan ke depan. Cuma kami sependapat dengan yang terkait sama teman-teman yang di Lembang, bahwasanya lokasi yang dipilih adalah lokasi yang punya potensi untuk pengembangan ke depan. Artinya kita berpikirnya ke depannya itu masterplan-nya itu adalah KIHT. Pada saat sentra ini jalan, tapi pemilihan lokasinya itu memang punya potensi yang luas. Yang dibangun adalah sentra dulu, tapi kedepannya sudah maju, baru berjalan menuju ke kawasan, sehingga di kawasan kiri kanannya itu memang layak untuk dikembangkan. Artinya dari sisi lokasi itu mencukupi. Yang selanjutnya terkait dengan kebijakan di tingkat pusat. Mungkin nanti Pak Adi bisa menyampaikan bahwasanya di 2021 itu penegakan hukum mendapatkan porsi 25%. Di 2022 menjadi 10. Sehingga banyak daerah yang di awal sudah memprogramkan KIHT gagal gara-gara pengurangan prosentase yang cukup signifikan dari 25 menjadi 10. Bahkan kalau penegakan hukum tidak boleh disubsidi, yang kalau penegakan hukum boleh dia mensubsidi ke yang lain. Jadi nanti Pak Adi mungkin menjadi bahan pembicaraan nanti di tingkat pusat. Mungkin itu, mohon izin Pak Asisten, terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Sekretaris. Lanjut ke Pak Adi dari pengusaha atau Bapak Adi, Ibu Silakan. Pak Dokter, Pak Dokter, Pak Dokter lagi. Kemudian silakan Pak di depan, karena ada beberapa pertanyaan dengan bagian. Ibu silakan Pak Adi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok tani Mantan Beriman. Nama saya HM Daheran. Jadi tentunya kami sebagai petani tidak ada lain yang saya sampaikan terkecuali terima kasih. Dan saya sangat bersyukur atas atas program yang direncanakan oleh pihak Pemda untuk membedah kawasan industri ini. Karena inilah yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Karena saya sebagai pelaku utama untuk memproduksi hasil tembakau. Nah, sementara kami sebagai memproduksi hasil tembakau ini mungkin sangat tidak seimbang dengan jaminan pasarnya. Karena saya sering bermitra dari tahun 2004 saya bermitra. Tempat mitra saya yaitu PT Sadana, bukan perusahaan rokok. Tentu di PT ini dia beli sekarang tembakonya lalu disimpan 2 tahun setelah dikirim ke perusahaan rokok. Nah, ini saya sangat bersyukur karena di daerah Lombok Barat ini sudah ada inisiatif untuk membangun industri rokok ini. Dan saya salut, kita harus sikapi dengan optimis. Kita tidak bisa pesimis masalah ini. Harus optimis karena tadi Pak Dokter menyampaikan kendalanya kita ini SDM. Kalau menurut saya SDM sudah mencapai SDM itu. Cuma SDM ini adalah PKS. PKS ini adalah sama pengetahuan, kedua keterampilan. Lalu yang sulit kita hadapi ini adalah menyikapi kemauan ini yang tidak ada. Kalau masalah SDM ya sudah sampai. Kalau menurut kami di bawah ini yang paling bawah di pedesaan. SDM-nya sudah tidak diragukan lagi. Nah, mohon maaf tadi teman-teman menyampaikan per kilonya itu mencapai 80.000. Saya dari tahun 2004 tidak pernah mencapai 80.000 sampai tahun kemarin, minggu kemarin dia sudah menjual tembakau saya kirim ke perusahaan hanya dibeli 30.000 per kilo. Mungkin iya benar kata teman-teman tadi per tubinya bisa 50 sampai 100. Itu hanya berlaku di kalangan pengecer. Kalau masalah pengepul enggak mungkin. Betul itu berat saya menanam jenis kasturi Kediri kemarin. Kasturi Kediri ini memang benar beratnya itu rata-rata per tubi 0,35 sampai 0,40. Itu masih sampai sekarang belum saya jual, itu diminta 15.000 per tubi. Ini sangat tidak adil menurut saya sebagai petani karena biaya pupuknya, pekerja di khusus di Kecamatan Kuripan ini saya temukan per hektarnya kemarin saya dapat produksinya karena mungkin faktor MK2 sana sehingga kurang hasil produktivitas kita. Yang mencapai untuk 80.000 ini yang saya ingin tahu seperti apa jenisnya atau bagaimana. Saya tanya bagaimana bentuk grade atau lupa grade yang bisa mencapai 80.000 per kilo. Inilah tipe perusahaan katanya. Ini bukan mitra ini kan namanya untung sama untung, rugi sama rugi. Sementara di pihak perusahaan tidak mau rugi sama rugi, untung sama untung saja dia mau. Nah itu yang penting. Nah sehingga saya menyampaikan banyak terima kasih dan saya salut sama pemerintah Lombok Barat untuk membangun industri ini untuk kita bisa menjual sendiri tembakau. Sementara kami produksi tembakau ini hanya produksi tembakau, menjual tembakau. Tidak bisa kita kaya ini, cuma utang kita bisa kita selesaikan, tapi kaya tidak bisa. Nah mungkin
apa namanya, eh, ini yang perlu saya sangat mendukung, apalagi yang tadi disampaikan, petani bagaimana mendukung, enggak? Saya sangat mendukung dari yang berharap supaya ada industri rokok di Lombok Barat ini. Sekalipun filosofinya tema Lombok Barat ini Lombok beras, nah kita beras. Yang menyikapi ini berat sebenarnya. Kalau SDM sudah nyampe SDM. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Oke, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya mengikuti, saya menyerap semangatnya Pak Haji. Terima kasih. Sejalan dengan Pak Camat dan Kepala Desanya, luar biasa. Tak sia-sia kajian kita lakukan. Baru dari segi, alhamdulillah. Cukup tiga dulu, baru dua, mohon maaf, baru. Maaf ya, nanti. Dipersilakan. Ini Pak Bu. Dipersilakan Bu Kabang Pembangunan. Terima kasih, wah, aplaus buat petani kita tadi ya, petani tembakau yang semangatnya sangat luar biasa untuk memajukan industri hasil tembakau di Kabupaten Lombok Barat. Baik, mungkin pertanyaan untuk Pak Yogi dan Bu Astuti Ningsih mungkin ya, atau Pak Adi yang bisa memberikan pencerahan terkait apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat, sudah melaksanakan kajian SIHT di Kabupaten Lombok Barat dan hasilnya sudah ada beberapa rekomendasi. Nah, tahapan-tahapan pembangunan SIHT ini kan ada beberapa proses dan tahapan lagi setelah kajian itu. Yang kami tanyakan Pak Yogi, apakah di tahun-tahun berikutnya itu pembiayaan SIHT apakah hanya terhenti hanya di tahun 2023 saja, ataukah dapat berlanjut di tahun-tahun berikutnya? Terkait juga dengan SIHT, kami mohon pencerahan dari Pak Yogi dan Bu Astuti, karena SIHT ini tadi disampaikan KIHT atau garing SIHT. Nah, di dalam peraturan bea cukai yang mendapat poin itu adalah KIHT. Pak Adi, Bu Astuti dan Pak Yogi, apakah yang sudah dilakukan oleh Pemda Lombok Barat terkait SIHT ini tidak bisa mendapatkan poin itu seperti KIHT? Itu yang pertama. Yang kedua, bisakah Pemda Lombok Barat ini membangun SIHT itu berdekatan dengan gudang cadangan pangan yang dimiliki oleh Pemda Lombok Barat? Mungkin itu saja, Bapak Ibu, mohon dapat diberikan pencerahan. Terima kasih. Saya belum perkenalan ya, Pak Yogi, Bu Astuti dan Pak Adi. Saya Lumayan Wiriati selaku Kabag Pembangunan di Kabupaten Lombok Barat. Terima kasih. Terima kasih Bu Jalur, Kabag Pembangunan Daerah. Sudah kita berikan kesempatan 3 penanya. Kami persilakan dulu dari Pak Joko untuk menjawab beberapa pertanyaan, terutama dari sumber Anies lebih Pak, terkait dengan bahwa pada prinsipnya dia setuju dengan pembentukan sentra industri pengolahan belum sampai kepada kawasan. Kedua, lokasi yang dipilih itu sebaiknya yang memiliki potensi untuk kita kembangkan menjadi kawasan. Kalau sebenarnya ini kita untuk tahap awal kita membuat sentra, kedepannya kita akan lebih luas menjadi kawasan, tapi membutuhkan lokasi dan nah ini pertanyaan ketiga mungkin nanti dijawab oleh BCP gimana?
Kenapa anggaran kita untuk anggaran untuk itu berkurang dari 40% menjadi 10%. Kalau untuk pembangunan kawasan saat ini berasal dari alokasi untuk peningkatan. Kenapa? Betul. Dan ini bukan terapi gitu. Sementara kondisi keuangan kita sangat memprihatinkan. Kira-kira seperti itu. Dipersilakan Pak Dr. Haji dan juga Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita lihat hasil kajian, yang pertama tadi pertanyaannya adalah mungkinkah yang ada di Gunung Sari itu mau dipindah ke Lembang? Itu yang pertanyaan sehingga saya Pak ya. Ya, saya tadi sudah singgung Pak bahwa dari 7 industri pengolahan sektor tembakau yang ada di Jawa Barat ini, umumnya Pak tidak mau menyewa. Saya teruskan aja nih Pak, mau pindah kalau gratis. Nah, sementara kan aturan daerah tidak memungkinkan seperti itu Pak. Nah ini silakan Bapak yang menilainya gitu. Nah, sehingga saya katakan bahwa itu secara implisit mereka sudah enggan pindah Pak. Ini tantangan berat kita di situ Pak, membawa orang masuk ke sana. Ini yang saya katakan kita harus disediakan itu Pak, karena kita tidak punya banyak tenaga yang bisa merakit. Kuncinya racikan Pak. Kalau sudah punya racikan, uji coba di pasar dan laku, baru bisa tumbuh. Tadi juga sudah disinggung oleh pembicara dari pusat bahwa banyak terjadi mortalitas ya. Maka saya bilang tadi untuk bangun ini butuh 3-11 tahun. Di sini SDM kuncinya. Dari mana angka 13-11 tahun itu? 3 tahun itu dicoba pun pasarnya. Bisa diterima dari pasar produk yang kita hasilkan itu. Kalau enggak, nanti usaha itu kan begitu. Tapi kalau dia bisa bertahan 3 tahun terus, tapi kagak jalan nanti juga ada banyak sekali godaan-godaannya Pak. Nah yang kalau sudah 11 tahun itu, insya Allah angin sudah itu Pak. Nah uji waktu, uji pasar, sukses. Nah ini kalau kita berhasil. Yang Bapak masukkan tadi setiap petani kita siap Pak. Siap SDM petani kita, oke. Tapi di sini ada kendala Pak tukang raja. Susah beda dengan tukang raja pada musim panen. Sehingga butuh mesin. Ini sudah bisa solusi mesin Pak. Jadi pemerintah kabupaten atau industri atau pertanian silakan berikan bantuan mesin rajang ya. Ini gampang kan ini mesin rajang ini bisa di atas. Ini kan usaha tani tidak ada masalah ya. Bapak sudah siap all out senang kali gembira. Tapi di industri ini yang mesti berat kali Pak. Tugas berat kita siapa yang akan masuk itu? Apakah kita ajak yang sudah ada ini atau kita bentuk baru? Yang berat lagi Pak badan usahanya Pak. Siapa yang mengelolanya? Karena butuh manajemen bisnis di sini. Salah kelola mangkrak ya, ini risikonya ya. Nah, kemudian tadi lokasinya ini sudah tepat di Lembang ya Pak, berdasarkan pertimbangan kepemilikan lahan pemuda, nggak beli lahan dan punya potensi tadi depan Jamat bisa ditukar guling kalau mau jadikan kawasan. Tetapi jangan buru-buru kawasan Pak. Kalau sentra ini sudah jalan dan memang punya potensi untuk kawasan, welcome kan. Jangan-jangan sentranya masih kita pertanyakan Pak. Dia bisa berlanjut tidak? Ini yang jadi tugas berat ini Pak. Jadi dinasnya harus bekerja keras ya untuk mewujudkan SDM ini, melatih, mendidik, memagangkan orang ya. Kemudian motivasi, kemauan tadi PKS tadi Pak ya. Jadi harus itu pengetahuan, keterampilan, sikap ya harus memang dimiliki oleh calon-calon pengusaha
industri, Pak, industrinya yang jadi persoalan ini. Ya. Kemudian, nah dari segi pengkajian kita semua persyaratan yang disampaikan tadi oleh pihak pusat itu kita sudah sesuai, Pak. Dekat dengan pelabuhan, ya, dekat. Akses listrik, air, telepon semua ada, Pak. Akses jalan ada. Tinggal yang belum itu adalah kita mulai uji kelayakannya, ya. Berikutnya sudah kelayakan, terus dilayakan, ada orang yang mau masuk, bersedia, ada pengelola, kita bangun master plan-nya, kan gitu. Kalau master plan-nya jadi, dilelang, kan? Siapa yang membangunnya? Jadi, nah itu rancangannya harus kita ikuti petunjuk juga bagaimana tata letak dari master plan itu. Karena ada aturannya di situ, ya. Sudah dijelaskan tadi dari pusat, kita sudah sama-sama dengar, ya. Nah, semua kita ikuti pedomannya itu, ya. Misalnya sederhana saja, tinggi tembok minimal 2 meter. Tapi saya yakin sekarang nggak ada kalau tembok 2 meter, Pak, pasti lebih. Rumah saya, maaf, saya pakai 3 meter tinggi temboknya. Itu rumah, pagi pabrik. Maaf, teman-teman Cina itu pakai tembok 5 meter, 6 meter, kan? Ya, pagi ini nanti besok gitu, kan? Nah, kemudian ada pos jaga di situ, pos jaga dari Cukai, ya. Saya kira sanitasi lingkungan, ya, termasuk pembuangan limbah dan sebagainya, pengolahan limbahnya dan seterusnya lah, ya. Saya kira ini sudah jelas tadi, ya. Mungkin nanti berikutnya di skala-nya. Saya kira itu, kan, untuk memastikan ini kita perlu MGD khusus untuk pengusaha. Siapa yang mau ikut, termasuk paling apes Pemda ini harus membuat BUMD untuk mengelola ini. Kalau tidak ada BUMS yang bisa masuk, itu saya kira itu, ya. Kalau BUMD kan instruksi bukan. Contoh ya, haji ya, mungkin sudah luar biasa karena sudah begitu lama produksi tembakau, tetapi mengolah menjadi rokok atau yang lainnya itu mungkin ya perlu waktu yang sangat lama. Dan yang kedua pemikiran saya tadi itu adalah wajar mungkin akan mempertanyakan apakah dibayar atau tidak, mau gratis, karena kan uji coba sampai temukannya suatu formula tertentu untuk mendapatkan rokok yang bagus itu kan belum bisa. Lagi nanti pertanyaan menyimak, mungkin itu juga ketinggalan Pak Lupa. Kira-kira begitu, mau misalkan mungkin kita kembali dengan ini. Oh ya, ini mungkin itu kaji lebih lanjut. Kami persilakan dukungan ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin tadi tidak semuanya berupa pertanyaan, ya. Ada beberapa juga usulan dari Pak Raut tadi. Terutama yang masalah, ya, lokasi betul Pak. Memang salah satu yang nanti seharusnya masuk ke dalam MPS itu adalah lokasi. Dan lokasi ini juga variabelnya bisa macam-macam. Cuman kami Pak di BRPN tidak mempunyai apa ya standar atas kajian yang disusun. Jadi intinya ada kajian yang disampaikan kepada kami. Nah, artinya keluasan ini monggo dimanfaatkan oleh Pemda untuk menentukan variabel-variabel yang harus dipertimbangkan untuk masuk dalam kebijakan. Bisa jadi lokasi yang dipilih tadi kan misalnya potensi dari sisi suplainya, misalnya. Kalau dia dekat dengan petani tembakau, maka akan mudah untuk
menggerakkan supaya ke kawasan mestinya, bisa seperti itu. Bisa juga tadi masalah transportasi lahannya Pak, tata ruang tata wilayahnya sesuai. Jadi kan monggo, kami dari Bia juga tidak membatasi. Jadi silakan untuk disampaikan pertimbangan itu. Saya yakin pasti Bapak Ibu kalau usul kajian pasti ingin best lah. Kemudian masalah ya tadi persentase ya. Sekali lagi mohon maaf Pak Raul, bukan di saya Pak Raul ya. Jadi memang betul Bapak Ibu, dulu tahun 2021 itu masih saya dan dengan alokasi untuk perlindungan hukum 20%, maka beramai-ramailah Pemda untuk mengusulkan KIHT pendanaan porsi 20% tadi. Ternyata keluarlah ketentuan perubahan yang tanggalnya pun tanggal 31 Desember. Nah, berubah dari 20% jadi 10%. Nah, ini akhirnya salah satunya yang menyebabkan dan sampai ini belum realisasi karena waktu itu mereka menghitung pembiayaannya dengan alokasi migrasi HT sebesar 20% untuk itu. Ternyata hanya mendapatkan 10%. Sudah dicoba melakukan kolaborasi dengan Wakil Timur, namun ternyata masih belum cukup. Sehingga akhirnya solusinya kalau seperti ini apa Bapak Ibu? Multi-years. Jadi pembangunannya terpaksa tidak bisa hanya 1 tahun, tapi bisa dibangun dalam waktu 5 tahun atau 3 tahun. Kemarin Pak Kabar dari Pemda Provinsi menyampaikan, nah mereka terpaksa merubah menjadi multi-years. Diperkirakan 2024 Pak ya, baru dilakukan. Tapi ya kalau masalah usulan kami pun sudah mengusulkan kemudian tadi yang dari Pak Haji tadi ya mungkin tidak terkait dengan saya juga ya, dia lebih terkait dengan bagaimana pemberdayaan petani tembakau itu, tapi luar biasa semangatnya intinya petani tembakau ini sudah mendukung. Kemudian yang dari Bu Kapok tadi masalah kajian tadi ya. Kalau bicara masalah kajian di SE04 yang diatur memang hanya kajian tentang KIHT, tidak ada kajian SIHT. Karena SIHT itu maksudnya di bidang kesejahteraan masyarakat. Jadi kami tidak bisa memberikan poin kalau dia di bidang SIHT. Tapi kalau Ibu misalnya mau melakukan kajian yang di situ yang dibahas adalah KIHT, kesimpulannya juga nanti kembali lagi ke apa yang menjadi kesimpulan sesuai dengan faktanya, faktualnya misalnya kemudian sebelumnya hasil kajiannya tidak layak misalnya. Tapi kan itu sudah membuat kajian. Dengan itu sudah membuat kajian itu poin. Tapi kalau KIHT, tapi tidak bisa memberikan pembedaan ketika kajian yang dibuat adalah kajian tentang SIHT. Terus kemudian kalau itu kalau masalah poin ini, bagaimana dengan pembiayaannya? Itu pasti tanya itu kan, untuk bikin kajian lagi kan biaya lagi Pak. Mau ambil dari mana? Padahal dana dari kesejahteraan masyarakat tidak boleh dialihkan ke penegakan hukum. Yang boleh itu penegakan hukum dialihkan ke kesejahteraan masyarakat. Ibu ketika SIHT tadi kan di kesejahteraan masyarakat. Sementara kalau bicara KIHT kan di penegakan hukum. Tidak boleh mengalihkan dari kesejahteraan masyarakat ke penegakan hukum. Ini harus dicermati. Kalau bisa tanpa dana, jadi KIHT-nya apa? Kasihannya aman. Ternyata pada siap. Ya kan, betul kan. Tapi kalau Ibu butuh dana lagi, Ibu tambahkan dari yang lain. Ini harus ada izin pengalihan anggaran dan setahu saya tidak bisa mengalihkan anggaran dari Kesmas. Kalau Ibu mengambil dari porsi penegakan hukum yang lain, nanti negosiasi lagi dengan OPD yang akan dialihkan dananya untuk ke ajudan KIHT. Itu dari saya mungkin
Terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Kami sapa dulu penyanyi dari pusat. Halo, PSI, Mas Yogi, masih bergabung dengan kami? Halo, Masih ya, halo Bu. Mas Yogi. Ya Bu. Halo Ya Bu. PSI. Kayaknya tidak putus. Kita mohon Halo. sebenarnya jawaban dari pusat ini terkait dengan 10%, terus SIHT, 30%. Halo. Halo Bu, ya Bu. Halo Mas Yogi. Ya Bu. Halo. 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 Suaranya Mas Yogi belum terdengar. Halo. Halo, baik. Mas Yogi, ini ada beberapa pertanyaan dari peserta FGD kita pada sore hari ini terkait dengan pengalokasian dana untuk penegakan hukum yang tahun lalu sejumlah 40%, sekarang menjadi 10%. Kira-kira kenapa terjadi penurunan sebesar itu? Sementara untuk kami di Kabupaten Lombok Barat baru mau merencanakan pembentukan SIHT. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap pemerintah. Satu, terus kedua, apakah pembiayaan SIHT ini sampai dengan tahun 2023 tidak berlanjut sampai dengan tahun-tahun berikutnya? Karena sudah dimaklumi bahwa pembiayaan SIHT ini membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang cukup besar. Yang ketiga, ini sebenarnya sudah dijawab Mas Yogi oleh Pak Adi dan Ibu Cukai terkait dengan apakah untuk kita mendapatkan poin itu harus kajiannya dalam bentuk kawasan pengelolaan industri tembakau ataukah bisa dengan kajian SIHT. 3 pertanyaan kami persilakan Mas Yogi untuk memberikan. Baik Bu. Yang pertama, suara saya terdengar ya. Yang pertama, kenapa alokasi di PMK 206 40% ya, kemudian 215 ini menjadi 10% di penegakan hukum ya. Tentunya berubah yang lain juga ya. Sebenarnya pertanyaan ini yang lebih tepat menjawab adalah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Namun memang ini merupakan masukan juga. Tentunya untuk kesejahteraan masyarakat harusnya lebih besar porsinya daripada porsi yang lain. Karena ini tadi kan kebijakan bantalan ya untuk yang resiko dari konsumsi rokok ya. Yang keduanya mungkin, tapi yang lebih tepat nanti ke DJPK ya, Kementerian Keuangan. Yang keduanya, waktu itu memang tahun 2021 hanya satu-satunya programnya itu KIHT, Kawasan Industri Hasil Tembakau, sesuai PMK 21 2020. Nah, ternyata memang pengaturan kawasan itu kewenangannya ada aturan yang di kami di Kementerian Perindustrian ada kewenangannya di kami bahwa kawasan industri itu memang harus sesuai dengan ketentuan di PP 142 2015. Jadi kata-kata kawasan industri di depannya itu merupakan kewenangan di kami. Sehingga melihat juga potensi dari daerah bahwa kalau kawasan industri kan untuk industri umum yang besar itu minimal 50 hektar. Kemudian kawasan industri yang di dalamnya adalah industri kecil dan menengah minimal 5 hektar. Nah, ini setelah melihat di 2021 kebanyakan daerah tidak punya luasan hamparan sesuai dengan kriteria dan ketentuan. Itu 5 hektar tidak ada. Ada yang punya 5 hektar tapi terpencar gitu, tidak satu hamparan. Kemudian juga benturannya nanti di aturan kami bahwa pengelola kawasan itu wajib memiliki perizinan KBLI pengelola kawasan.
Yang ini nantinya akan cukup menyulitkan bagi KIHT dalam rangka pengendalian pengawasan tadi. Sehingga dibuka ruang waktu itu usulannya adalah sentra industri hasil tembakau. Memang di beberapa sekarang seperti contoh Kudus sudah ditetapkan KIHT, namun secara aturan kawasan industri sesuai PP 142, secara luasan itu tidak bisa dikatakan kawasan industri. Jadi kalau misalkan kawasan industri untuk kecil menengah itu minimal 5 hektar. Di Kudus itu kalau nggak salah kurang dari 2 hektar gitu. Tapi itu tidak menjadi persoalan, ini sudah jalan, mungkin nanti penamaannya yang berubah gitu. Karena untuk kami tawarkan waktu itu yang lebih mudah, ada sesuai PP tadi yang kami sampaikan di PP 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Pendekatannya adalah ke sentra industri kecil menengah. Luasan minimalnya 0,5 hektar. Nah, ini kalau di Kudus itu KIHT misalkan 1,4 kalau nggak salah. Itu cakupannya penamaannya itu termasuknya sentra gitu. Sehingga porsinya lebih banyak di sentra gitu, di 40%. Itu mungkin jawaban sekilas kami ketika pembahasan, tapi ada faktor lain yang menyebabkan pengalokasian ini berubah gitu. Tapi yang lebih tepat kami sampaikan di awal ini ke Direktorat Jenderal Perimbangan. Yang kedua, bagaimana tindak lanjutnya DBHCHT untuk sentra industri hasil tembakau maupun kawasan industri hasil tembakau. Inilah yang harus kita sama-sama kawal, bahwa ketika program itu masih diperlukan, masih dibutuhkan, itu harus sama-sama kita kawal melalui biasanya setiap akhir tahun itu ada evaluasi dengan pemerintah daerah, provinsi, beberapa juga kabupaten kota juga diikut sertakan, terutama di kami ketika Kementerian Keuangan mendengar ini usulannya seperti apa untuk ke depan. Nah, untuk melihat efektivitasnya sampai dengan 2023 ini tidak berubah ya, karena sudah dilakukan RKP kemarin mengacu ke PMK 215. Nah, bagaimana tentunya pemerintah tidak memutus begitu saja ya. Ini kalau sudah banyak anggaran yang digunakan untuk KIHT dan SIHT, tiba-tiba tahun ketiga itu diputus gitu, ganti dengan yang lain. Ini kan berarti tidak sesuai, atau ada yang beberapa yang masih setengah jalan gitu. Nah, ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan pusat maupun daerah. Sehingga ini tetap harus dikawal bahwa tahapan sentra industri dan KIHT itu tidak bisa 1 tahun 2 tahun. Bahkan kalau kawasan industri pun ada beberapa kawasan industri masih dalam tahap pembangunan. Jadi sudah ada tenan tapi tetap perluasan, tambah lagi, jadi memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, kami di beberapa kesempatan memang daerah tidak perlu memaksakan kalau memang secara studi FS-nya kawasan industri itu dinyatakan tidak layak, ya sudah tidak perlu kawasan industri, bisa dilakukan oleh sentra industri hasil tembakau, karena dari luasan kemudian pengelolaan tidak begitu rumit ya seperti kawasan industri. Ya itu yang jadi yang Bapak dan Ibu, yang perlu dilakukan sesuai tabel tadi yang rekan kami sampaikan, tahapan pembangunan itu ada FS. Nah, FS itu jika sekarang Lombok Barat sudah melakukan kajian, itu sampai tahap mana, ada poin-poin yang belum keambil, itu dirampungkan dulu gitu. Tadi seperti mungkin pemilihan lokasi ini harus sesuai RT RW untuk zonasi industrinya. Itu harus dipastikan dulu bahwa lokasinya nanti itu merupakan lokasi kawasan peruntukan industri.
Yang kedua, kesiapan lahannya, ada nggak lahannya gitu sebagai ini status kepemilikannya seperti apa. Itu adalah output. Kemudian potensi IKM-nya tadi didiskusikan, eh, industrinya mau nggak pindah ke daerah sentra yang agak jauh gitu. Nah itu juga salah satu poin sebagai FS. Kalau misalkan tidak ada yang mau, ya sudah tidak usah dibangun KIHT maupun SIHT. Tadi SIHT itu minimal 5. Jadi minimal 5 ada yang mau dulu gitu. Kadang industri yang existing, misalkan sudah nyaman di situ dan sesuai zonasi, tidak mau pindah kan tidak bisa dipaksakan gitu. Nah, ya kemudian nanti analisis juga peredaran IHT ilegalnya di Lombok Barat ini, ada potensi nggak banyak rokok ilegal. Nah, ketika ditawarkan ini nanti ada SIHT, mereka bersedia mengurus perizinan, kemudian pelakatan pita cukai dan lain-lain di kawasan sentra industri atau kawasan industri, ada potensinya seperti itu, silahkan sebagai salah satu studi kelayakan. Kemudian kebutuhan infrastruktur, kemudian analisa kelayakan, karena tidak selamanya, karena ini harus mandiri nantinya, itu bentuknya mau UPT, mau BUMD, mau BUMDes, ini harus bisa mandiri ke depannya untuk mengelola. Mereka kan akan bayar listrik, bayar air gitu. Tadi dari sewa tenan atau hasil jual, ataupun seperti apa proses bisnisnya nanti di tahapan selanjutnya. Nah, kemudian hasil studi sebaiknya sekaligus ini KIHT tidak layak. Nah, apakah dipertimbangkan SIHT? SIHT layak, ya sudah, bikin master plan ke depannya, tahun depan bikin master plan untuk SIHT. Kemudian kalau KIHT tidak layak, kemudian di SIHT juga tidak layak karena kriteria-kriteria tadi tidak masuk, ya sudah, berarti tidak perlu dibuatkan KIHT maupun sentra industri hasil tembakau gitu. Namun memang menjadi tugas pengawasan yang agak berat ketika beberapa industri yang tersebar kecil-kecil itu perlu karena personil yang cukup banyak gitu untuk mengawasi itu. Nah, kemudian di FS juga di studi kelayakan adalah penyusunan timeline-nya. Kapan master plan-nya, misalkan tahun depan, bisa nggak sanggup dengan kesesuaian tata ruang tadi, mulai diurus KKPR-nya sampai dengan PKKPR, sekaligus nanti studi UKL-UPL atau studi AMDAL-nya, sampai dengan pembebasan lahan, sampai dengan pembangunan infrastruktur, itu ada timeline-nya. Jadi ketika mengajukan anggaran untuk tahun depan, tahapannya apa, sudah ada timeline-nya. Ini kami bagian ini nih, karena sudah di studi kelayakan, timeline-nya itu untuk tahapan pembangunan adalah ini gitu. Itu yang poin menjawab sekaligus poin 3 ya. Jadi ada beberapa memang di kabupaten kota yang kami sudah layak, dinyatakan layak. Namun ada beberapa poin misalkan masih terlewatkan. Ada nggak industri yang mau gitu, yang masuk ke situ? Ternyata baru 4. Kalau sentra kan harusnya 5, baru 4. Nah, ini juga harusnya belum layak nih, belum layak. Nah, jadi nyari lagi nih satu lagi gitu. Karena ketentuan yang ada, sentra industri hasil tembakau hanya di PP 5 sejenis, industri sejenis, dan minimal 5 unit usaha. Mungkin itu Bapak dan Ibu barangkali membantu. Jika ada Mbak Esti masih ada, bisa menambahkan. Baik, terima kasih Mas Yogi. Semangat ucapan. Ada Mbak Esti? Apakah masih ada waktu? Mohon maaf sekali tadi ada telepon dari pimpinan. Baik. Masih Bapak Ibu masih ada ya? Nggak lama kok Bu, sedikit aja. Jadi kami tadi sempat menangkap beberapa pertanyaan, juga tanggapan dari Bapak Camat, Bapak Kades, dan yang lainnya mungkin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, di dalam KIHT ini tidak perlu
targeting, saya harus KI besar, KI tertentu, atau sentra pun itu tidak masalah, karena memang beda Bapak Ibu. DBHCHT ini, KIHT ini, itu memang khusus digunakan, diperuntukkan bagi pengusaha pabrik dengan skala industri kecil dan menengah. Jadi memang kalaupun Bapak Ibu targeting untuk yang besar, itu malah khawatir tidak bisa memanfaatkan keunggulan dari DBHCHT atau KIHT ini, karena kan tadi ada kelonggaran terkait pengecualian dari luasan lahan per kafling itu dari 200 meter, lalu ada penundaan pembayaran cukai, begitu Bapak Ibu ya. Jadi mau dibangun kawasan industri hasil tembakau, mau dibangun sentra industri hasil tembakau, insya Allah semuanya bermanfaat bagi teman-teman IKM dan juga menurunkan produksi rokok ilegal di daerah Bapak Ibu. Insya Allah kami akan terus membantu. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan bisa bertanya melalui WA ataupun media lainnya. Kami harapkan Lombok Barat dapat berhasil membangun sebuah aglomerasi industri hasil tembakau, bisa dalam bentuk kawasan industri hasil tembakau maupun sentra. Sekian Bu dari kami. Baik, terima kasih Mbak Esti atas jawabannya. Jadi perasaan saya itu kayak poster itu, udah tadi naik, ini terus tadi. Cuma kalau menurut saya nih Pak Dokter, Pak Asisten, Pak Adi, yang paling pokok itu adalah keinginan masyarakat kita. Ini yang paling pokok. Karena banyak sekali yang saya lihat selama selama di pangan, itu banyak sekali program-program pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu yang sudah dibangun terus dimakan. Ya banyak sekali, mulai pulang aren, terus apa namanya itu gerabah, banyak sekali itu dia mangkrak. Mudah-mudahan yang ini kira-kira ada jaminan dari Pak sama kepala desa kelompok anak muda gitu ya. Memang ini membutuhkan waktu yang lama sebagaimana tidak yang melatih diri kita dalam hal ini penandi kita yang milenial juga muda ya, untuk bagaimana mampu melatih kelompok produksi kelompok bahan. Kira-kira seperti itu ya Pak Camat ya. Apa kita buka season lagi? Buka ini kalau terus-terusan. Tidak apa-apa kan sampai yang Thomas banget. Sesi kedua. Nah, kalian silakan Pak. Mike. Jangan jauh-jauh. Ya, terima kasih. Ini saya sampaikan. Kami kecamatan dan semua desa ini sebenarnya optimis. Kita berpikir baik sentra maupun kawasan ini kita pikir jangan pesimis dulu akan apa yang terjadi. Tadi kan di awal saya menyampaikan kegiatan kita ini kalau seandainya lahan saya siap untuk di wilayah kami, wilayah Lembang. Tadi kan ada sumber yang dari pusat yang lagi Pak Yogi, minimal kan 5 hektar. Kawasan yang ada di wilayah yang ada di Lembang kami ya kurang lebih sekitar 2 hektar itu ada. Awal kita menciptakan sentral terlebih dahulu, tetapi menyiapkan wadah yang besar menjadi kawasan. Kita optimis saja. Memang tadi Pak Haji sudah pendapat saya sangat bagus sekali Pak Haji, petani yang Purayang Pak Haji, supportnya beliau ini sangat bagus. Beliau bercerita bahwa selama ini dari tahun 2004 beliau mengalami kegiatan ini sampai dengan minggu kemarin hanya bisa menjual. Kita tangkap hanya bisa menjual kepada para tengkulak. Anggap kita menjadi sentral yang ada di Lombok Barat ini.
terutama di Lembang ini, anggap ini sebagai tengkulak, tetapi memiliki pangsa pasar. Rata-rata yang beliau jual, Pak Haji jual, paling banter dan paling tinggi itu hanya 30.000. Tadi Pak Dokter sudah bisa mengkalkulasikan tadi, kurang lebih 80.000 kan sudah menjanjikan Pak Haji. Ini yang sebenarnya dimau oleh masyarakat. Dari harga yang menjual kepada tengkulak 30.000, yang minimal naik 1.000 lah atau 40.000, 1.000 lah. Inilah yang kita ciptakan ya di dalam sentral ini. Kita ciptakan bagaimana pangsa pasar sebenarnya. Kalau kita tidak berpikir pangsa pasar, ya sama artinya tengkulak yang begitu-begitu saja. Ini agar kita selaku pemerintah yang ada di Kabupaten Lombok Barat bisa mencapai itu sebenarnya. Sehingga optimisnya ya, jangan pun di Kuripan, di Gunung Sari pun akan pasti akan ke sana kalau harga tadi menggiurkan. Ini sebenarnya yang sangat menarik. Jadi sebagai Siko juga saya berbicara dengan Bu Kadis pun ya sebagai contoh gula aren, ya karena perayaan gula aren dibuat saja begitu saja pangsa pasarnya nol. Ya itulah yang terjadi. Kita tidak ambillah kesalahan-kesalahan itu, baikkan kesalahan ini menjadi yang lebih. Sehingga optimis kita yang menciptakan ini insya bisa. Itu maksudnya ya. Yang harapan kita, saya selaku di kecamatan menyiapkan lahan insya Allah siap. Berkomunikasi dengan warga sekitar ini menjadi sentral untuk kawasan ini insya Allah akan saya siap. Begitu juga dengan kepala desa yang ada di wilayah. Insya Allah kita siap. Malah ini menciptakan pengusaha-pengusaha baru. Kami di Lembang ini terus terang potensi luas. Wilayah kami Mariji yang di atas gunung itu rata-rata penanam semua baku. Kalau nanam padi juga tidak akan mungkin. Ya. Yang jelas di sana yang bisa tanam tembakau. Ini kan menciptakan pengusaha-pengusaha baru, termasuk saya tadi dibilang oleh Pak Haji. Beliau pengusaha tapi hanya sebatas ini tengkulak. Itulah yang menjadi persoalan sebenarnya di kita, sehingga bermunculan bahasa pesimis itu. Tapi bagaimana kita optimis? Ya kita akan bantu bagaimana bangsa pasar ke depan minimal 10.000, 1.000 lah Pak Haji ya. Nah, ini kan sangat menggiurkan. Gunung Sari pasti akan ke sana menanamkan untuk di tempat sentral. Ya ini yang kita berpikir ya, sehingga apa yang menjadi saya pribadi cita-cita kita di Kecamatan dengan rekan-rekan kepala desa menciptakan RT RW yang ada di wilayah Lembang memang potensi sebagai daerah industri karena kami yang memiliki pelabuhan. Jadi aksesnya lebih dekat. Ketimbang harus cepat jauh dengan akses dan sebagainya yang menjadi persoalan seperti itu. Itu mungkin yang menjadi masukan ya. Terima kasih tadi Pak Raul juga. Ya. Tapi kita optimis. Ya, berpikirlah optimis. Lombok Barat insya Allah akan maju ya kalau kita berpikir optimis. Seperti itu. Terima kasih. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kita tetap di atas. Pertanyaan yang pertama. Kalau posisi ini lebih semangat lagi nih kira-kira seperti itu. Ada yang lain? Beliau, ya. Bagaimana tadi kami kelompok kami bisa membangun semangat juga ya Pak ya. Jangan lupa camatnya di Sulawesi luar biasa. Mungkin bagaimana tadi Pak yang disampaikan oleh Pak? Beliau akan mencetak usaha-usaha baru di bidang Pak luar biasa. Baik, terima kasih Pak Camat. Pak Camat lahir tahun berapa? Dalam 42, 03 arahnya cukup berbeda. Tetapi tentu sama. Bapak dengan saya punya semangat. Walaupun tahun depan
saya beliau ini yang di depan Bapak juga akan berbicara, tapi saya ingin bersama kayak Pak Jamal. Hari ini kita buat satu catatan yang nanti mungkin diteruskan oleh penerus kita. Yang bisa Bro Kadis nanti menjadi asisten 2, meneruskan ini. Ya, bisa teman-teman yang lain. Nah, maksud saya begini. Tentu dengan semangat kita hari ini, berdiskusi hari ini, apakah KHIAT, SHIAT, semua sasarannya itu. Artinya hari ini kita masih melihat baju kita masih banyak bolong-bolong yang Pak Jamal. Ya, artinya tadi bisa nggak tumbuh IKM kita di tempat itu. Kalau tembakunya sudah ready di selatan, tapi IKM-nya di mana? Perintah silakan mikir. Ya, tolong kami di perintah pikirkan ini. Apa yang disampaikan Pak Jamal itu. Pikirkan dan buat schedule-nya. Apa yang bisa kita lakukan untuk hal ini. Sehingga real apa yang kita diskusikan sehari ini bisa menjadi satu kesatuan. Nah, termasuk ini Pak Kabit. Ya, walaupun saya tahu Pak Kabit ini adalah bidang program, tapi saya minta berpikir karena gadisnya dari di sini. Begitu juga teman-teman yang lain. Ya, teman-teman yang lain, mari kita coba. Teman-teman di bagian ekonomi, bidang ekonomi, Bapak, jangan kita pasif. Ini sudah kita lakukan. Kajian, tinggal FS. Kalau FS besok berbicara positif lebih dari 50%, maka artinya tantangan itu harus muncul positif. Nah, ini tinggal kita bagaimana mengelola ini. Artinya sama dengan Pak Haji tadi. Ini dukungan arus bawah sudah kuat. Tinggal bagaimana kita regulasinya, kesiapan sumber daya manusia, kesiapan pemodalan tadi. Ini matching sudah. Sesuatu ini akan menjadi satu keputusan nanti oleh pimpinan bahwa SHIAT atau KHIAT namanya di Lombok Barat menjadi satu bulan kita dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik. Terima kasih Pak Sudem. Terakhir, saya tidak membuka lagi tanya jawab. Saya mau menjelaskan sedikit dari Pak Dr. Haji Rajidan terkait dengan optimisme Pak Kamal. Minimal Pak, sebelum kita bisa menghasilkan rokok yang merupakan produknya rokok Barat. Kira-kira apa yang bisa mendukung dari optimisme Pak Kamal tadi? Mau dijelaskan sedikit Pak? Ya, memang kita sudah sama mengetahui bahwa memulai industri ini bukan pekerjaan mudah, tapi ada yang mudah yang bisa kita kerjakan. Yaitu kita tadi hal Pak Jamal kita jadi pengukur dulu kan, supaya kita punya bargaining position dengan daerah lain Pak. Kalau sudah dipegang oleh satu usaha di Lombok Barat, pelaku ini, sehingga petani dapat jual lebih mahal, dan nanti menjual ke daerah itu tidak dapat jual lebih mahal Pak. Daripada kita jual sendiri itu Pak, pasti harganya murah. Tapi kelemahannya juga pengusaha juga gagal kita Pak. Untuk dapat tahu berani dari mahal-mahal Pak. Sehingga kita buka ide kita tadi untuk jadi satu kekuatan itu. Jadi lewat pasar gelap, tapi lewat belakang itu di kasus pada jagung Pak ya, sudah ada kemitraan, petani diiming-iming dengan harga lebih 5.000, mau dia jual kepada orang lain, padahal di depan sudah terima uang. Nah ini contohnya Pak, itu yang terjadi susah ya. Tapi tembakau ini kita bersyukur Pak, kemitraannya jalan Pak. Banyak pabrik rokok bermitra dengan petani di Lombok Pak ya. Dari sadana tadi bukan pabrik rokok, pabrik pedagang dia Pak, tapi ujungnya jualnya pabrik rokok juga. Satu-satunya kemitraan yang jalan adalah tembakau Pak. Yang lain tidak jalan. Karena kemanapun dia akan jual ujung-ujung pabrik rokok Pak. Mau ke Tengkulak, mau ke
Sekarang mau ke Bentur, mau ke Jarum ya, pasti lari ke tempat rokok. Itu sebabnya aku mintanya jalan, Pak. Mengapa saya jalan? Karena pabrik rokok beli lebih mahal daripada Dewata Dana misalnya, kayak karena dia kalau jualan ke rokok kan. Itu contohnya Pak ya. Nah, kalau kita petani ini mau komitmen, artinya nantinya ya hanya menjual ke SIHT atau KIHT, itu saya kira kuat kita Pak. Tidak bisa mengatakan harga yang mahal. Karena sudah saya bilang tadi Pak, di Jawa itu harganya 2 kali lipat daripada ada di sini Pak. Tinggal kita ongkos aja ke sana Pak kan, lewat laut kirimnya ya, pasti untung SIHT-nya Pak, tanpa olah jadi rokok. Apalagi mau dibuat kecil-kecil ya, artinya yang tadi saya tutupi dijadikan 100 ukuran kecil-kecil. Nah dari hasil survei saya tuh Pak, 5 kali lipat anunya nilai tambahnya kalau menjadikan dia bahasa kitanya tuh rokok pilitan ya jadi pakai rokok pilitan itu jadi konsumen sendiri yang melingkingnya ya, beda dengan rokok kan sudah dilingking duluan, itu ada nilai tambahnya. Nilai tambah itu bukan untung Pak ya, ditambah ini di situ ada upah tenaga kerja, ada untuk pengusaha setelah dikurangi dengan biaya tambahan. Nah itu namanya ditambah. Dan jangan kira nanti ditambah itu berarti kita enggak Pak, bukan Pak. Itu saya dikurangi dengan upah tenaga kerja dan keuntungan pengusahanya ya. Itu yang saya masukkan dengan nilai tambah ya. Nah sehingga kalau misalnya dari awal ini ya, laboratorium kita diperkuat ya, awal yaitu mencoba merakit ya apa komposisi rokok-rokok itu ya, mana yang pas, karena pabrik rokok pasti merahasiakan, tidak mau dia bocor rakitannya. Dan untuk bisa menjadi rokok yang bagus itu tembakau itu disimpan 2 tahun Pak, bukan langsung dipakai. Ini juga butuh modal. Jadi tembakau itu 2 tahun yang lalu dibeli, sekarang baru rakit. Saya paling tahu supaya disimpan dulu sebagai disimpan kan bagus. Mami saya dulu ketika ada tembakau juga disimpan Pak, pakai daun kegali bahasa startupnya itu ya, sampai 2 tahun baru dijual ya. Karena kalau sudah dijual entah apa sebabnya, mungkin aroma apa aja dan sebagainya belum keluar katanya, sehingga dia disimpan ya. Nanti ahli tembakau lebih tahu karena saya mungkin ahlinya, tapi itu informasi saya terima. Oh, tembakau disimpan 2 tahun baru diolah ya. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Doktor atas sampaian penjelasannya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, Pak Asisten Pak Doktor dan IBMG yang saya hormati dan saya banggakan, dengan berakhirnya penjelasan beliau tadi, maka pertemuan kita atau FGD kita pada pagi hari ini sampai dengan sore hari kita akhiri sampai di sini. Kesimpulan satu-satunya yang bilang tadi ini Pak Asisten, bahwa kita optimis, kita sepakat akan melanjutkan SIA ini untuk tahap berikut karena dia panjang. Nah kita sudah lihat kan, jadi begitu dan ulang lagi dia, gitu. Jadi kita baru kajian masuk ke FN tersebut. Kita optimis bahwa kita akan melanjutkan. Itu saja kesimpulannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyanyi, bapak-bapak dan ibu dari Jakarta. Terima kasih atas kehadiran bapak dan ibu sekalian, terutama untuk peserta FGD yang saya hormati dan saya hormati. Terima kasih. Saya atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ini ada hal yang tidak. Selanjutnya kami serahkan kepada panitia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa apa yang disampaikan oleh narasumber kita yang gagah dan
luar biasa di depan kali ini ya. Dan sekali lagi kita beri aplaus semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu peserta FGD, karena tadi di awal dibuka oleh Bapak Asisten dan kita berkenan untuk menutupnya. Kami persilakan Pak Asisten. Daulatnya ini hari ini kita justru ingin perpanjang, tidak semua fungsi. Ya, baik. Terima kasih Bu Sekretaris, Pak Doktor, Mas Adi, dan Bu Esti serta Mas Yogi di Jakarta atas semua paparan dan masukan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua, OPD, kemudian bapak-bapak dan ibu dari pengusaha dan dari petani tembakau. Tentu tadi tidak kita simpulkan hari ini, tetapi menjadi satu catatan bagi kami dengan para tim DNS kami, OPD terkait untuk melakukan langkah-langkah apa. Satu kata kunci bahwa kita semangat untuk melakukan itu. Ya, ini kata kuncinya, karena itu masih panjang. Silakan sekali lagi berita pertanian, apa namanya, bidang apa di bidang ekonominya, dan kita semua mari kita ramu apa yang kita diskusikan hari ini dengan sebuah kata kunci semangat yang tadi untuk ke depan kita jadikan sebagai satu kawasan atau satu sentra yang nanti akan menumbuhkan nilai tumbuh perekonomian di masyarakat kita. Mungkin tidak banyak, karena memang kalau sudah waktu seperti ini, saya lihat teman-teman ini yang dari Gerong ingin pergi absen, yang dari Gerong ingin pergi absen, ya kami akhiri sampai di sini. Mari kita tutup kegiatan kita dari pagi sampai siang ini dengan bersama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan demikian Bapak Ibu hadirin peserta FGD, seluruh rangkaian acara FGD kita hari ini. Dan seperti biasa, mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama berpesan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan santai.